Suasana di ruang tunggu narasumber ILC terasa hangat dan akrab. Sebuah meja bundar dikelilingi kursi nyaman. Di atasnya terhidang beberapa cangkir kopi dan teh. Aroma kopi menyeruak, menciptakan atmosfer santai. Karni Ilyas berdiri menyambut satu persatu narasumber yang tiba. Senyum ramah tak pernah lepas dari wajahnya. Ia menyelami mereka dengan erat, menanyakan kabar, menciptakan ikatan personal sebelum pertarungan intelektual dimulai di dalam studio ILC. Di balik riuhnya persiapan sebuah tayangan ILC yang dinanti, ada ketenangan yang terpancar dari sosok utamanya. 30 menit sebelum lampu studio menyala dan kamera mulai merekam, Karni Ilyas tampak duduk santai sambil penata rias menata rambutnya agar terlihat rapi. Sebuah skrip diterima oleh Pak Karni dari tim dan mulai membaca setiap poin, setiap pertanyaan kunci, dan data pendukung yang disiapkan tim. Karni mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan probing untuk memastikan ia memahami setiap sudut pandang dan potensi dinamika diskusi. Ia bukan hanya membaca skrip, tapi mempelajari dan berdiskusi untuk benar-benar memahami materi yang akan dibawakan. Kemiapaiannya bukan hanya penampilan fisik, melainkan juga mental dan intelektual. Terlihat jelas bagaimana kekompakan tim menjadi fondasi utama. Setiap detail diperhatikan, setiap pergerakan kru adalah bagian dari koreografi yang presisi. Mereka adalah orkestra di balik layar, memastikan setiap instrumen dimainkan dengan sempurna. Tulisan telegram ya seperti begitu, yang jadi selama saya pensiun, baru saya mengerti. Layar-layar monitor di ruang kontrol menampilkan live feed dari berbagai kamera. Karni Ilyas membuka acara dengan tenang, sorot matanya tajam, namun meneduhkan. Dengan dalil yang lain misalnya pengamanan objek vital, itu baru boleh kalau ada sudah kesepakatan presiden dengan DPR. Nanti saya berdasar berdasarkan anggaran pertahanan negara, artinya dia tidak boleh ngambil dari anggaran yang lain. Ini ada yang membocorkan kepada publik, tidak menyimpang dari Undang-Undang 45 dan Undang-Undang TNI. Sisi kami selama ini kepada TNI yang panjang sekali membuat roadmap reformasi menjadi itu menjadi justru penguat alasan saya, Pak Boni. Tahu Singapura itu 80 sekian, 84. Setiap argumen yang disampaikan narasumber, baik yang pro maupun kontra, didukung oleh analisa valid yang telah disiapkan tim riset dan narasumber yang berkompeten. Kepercayaan penempatan TNI. Acara berlangsung rapih dan lancar, sebuah bukti nyata dari kerja keras dan kekompakan seluruh tim produksi dan kru. Mereka adalah kunci di balik lancarnya dinamika perdebatan. Mantan Ketua KPK RI, Abraham Samad. Kemudian kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Apa yang dilakukan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan? Pada saat itu seluruh pegawai KPK itu menjalani diklat di batu jajar markas diklat Kopassus. Kebetulan saya sendiri yang buka diklat itu bersama Pak Agus Sutoyo.
pemberian fasilitas-fasilitas yang dimiliki TNI yang selama ini sudah tidak jabat oleh Pak Menlu. Kenapa ini penting? Karena kita lihat oknum-oknum TNI yang bermain. Kedua, efek itu ada preventif. Melakukan acara IAS itu, tanpa kita berjumpa di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena siapa yang tidak belajar dari sejarah, dia akan mengulangi tertimpa malapetaka yang sama di masa depan. Kata George Santana, filosof Amerika, kita ketemu Asia akan datang. Setiap episode ALC adalah sebuah seni. Seni menyeimbangkan berbagai pandangan, menyajikan fakta yang valid, dan merangkai semuanya menjadi sebuah tontonan yang mencerahkan. Dan di balik itu semua, ada tim yang bekerja sebagai satu kesatuan, menjadikan setiap dinamika perdebatan di layar kaca terasa begitu harmonis.